Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi di pembelajaran 2 kemarin ya. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3 yaitu muatan bahasa Indonesia dan matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, baik. Untuk materi yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini masih tentang ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa makhluk hidup itu bergerak, bernafas, dan tumbuh ya. Jadi, setiap makhluk hidup itu, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, itu semuanya bergerak, bernafas, dan tumbuh. Nah, hari ini kita akan belajar ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum serta berkembang biak untuk meneruskan keturunan. Nah, jadi ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum serta makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, silahkan anak-anak simak baik-baik ya video kali ini. Nah, di sini setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Nah, di sini makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Nah, makanan dan minuman ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, makanan berfungsi untuk menghasilkan energi dan sebagai pertumbuhan serta mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, jadi makan dan minum ini sangat penting ya bagi makhluk hidup, bagi semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Karena makanan ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Jadi, apabila makhluk hidup itu kekurangan makan, kekurangan minum, maka akan lemas, tubuhnya akan lemas ya. Nah, yang selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu, yang sudah anak-anak pelajari, bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu setiap hari membutuhkan makan dan minum. Nah, manusia atau kita ya, Bu Guru dan anak-anak itu membutuhkan makan dan minum untuk mendapatkan tenaga atau agar punya tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi tidak lemas badannya ya. Kalau kita telat makan atau kurang minum, maka badan kita akan lemas. Nah, begitu juga dengan hewan. Ternyata hewan juga membutuhkan makan dan minum, tetapi hewan itu tidak semuanya makan nasi, sama seperti manusia ya. Hewan itu makanannya beragam, misalnya kambing. Kambing itu makannya rumput, kucing makannya daging, dan lain sebagainya. Nah, jadi makanan hewan itu beragam ya. Nah, serta tumbuhan, ternyata tumbuhan juga harus makan dan minum. Nah, makanan dan minuman tumbuhan itu didapatkan dari air. Nah, jadi air ini sebagai makan dan minumnya tumbuhan. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus merawat tumbuhan agar tetap lestari ya, agar tidak mati, agar tidak kekurangan air. Nah, jadi kita harus rawat tumbuhan dengan baik, seperti itu. Nah, ini adalah ciri makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Jadi setiap hari itu
makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk menghasilkan tenaga agar badannya itu tidak lemas. Nah, untuk ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu berkembang biak? Nah, jadi berkembang biak adalah proses makhluk hidup menghasilkan keturunan atau anak. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu melakukan kembang biak ya atau berkembang biak. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tersebut tetap ada di sekitar kita. Nah, jadi setiap hewan, manusia maupun tumbuhan itu melakukan atau mengalami proses berkembang biak agar tetap menghasilkan keturunan. Nah, di sini misalnya ayam. Ini ada ayam jantan dan ayam betina. Mereka melakukan kembang biak atau berkembang biak yang nantinya ayam betina ini menghasilkan telur dan kemudian menghasilkan anak ayam. Nah, kemudian anak ayam ini tumbuh seperti yang kemarin Bu Guru jelaskan ya. Tumbuh menjadi ayam dewasa, kemudian bertelur lagi, begitu seterusnya. Begitu juga dengan pohon atau tumbuhan. Nah, ini tumbuhan yang dewasa menghasilkan tumbuhan yang kecil. Nah, tumbuhan kecil ini akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa dan kemudian akan menghasilkan tumbuhan kecil lagi. Begitu seterusnya. Sama juga seperti manusia. Jadi, makhluk hidup itu melakukan proses berkembang biak untuk melestarikan keturunan seperti itu ya. Nah, sebagai tugas satu anak-anak hari ini, silahkan anak-anak kerjakan 3 soal ini setelah tadi menyimak penjelasan ciri makhluk hidup, makan dan minum serta berkembang biak. Nah, silahkan jawab pertanyaan ini dengan tepat ya. Ini sebagai tugas 1 muatan bahasa Indonesia hari ini. Nah, ini ya soalnya ya, diperhatikan ya. Nah, yang selanjutnya adalah materi matematika, masih tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Kemarin kita sudah belajar tentang menyatakan bilangan ya. Jadi dibaca bilangannya apa atau melakukan lambang bilangan atau mengganti lambang bilangan. Nah, hari ini kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, untuk yang pertama, membandingkan bilangan 4 angka. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Di sini Bu Guru punya 2000. Ini dibaca berapa ya anak-anak ya? Yuk bareng-bareng ya sama Bu Guru ya. 2576. Nah, untuk angka yang kedua atau bilangan yang kedua di sini ada berapa ini? 2536. Nah, kita bandingkan satu-satu. Dari yang paling belakang dulu kita bandingkan. Ini 6. Ini 6. Nah, untuk angka yang paling 8 kemarin kita sudah belajar penempatan ya. Untuk angka yang paling 8 ini adalah satuan. Nih, dilihat panahnya kemana. Nah, ini yang paling bawah. Satuan. Satuannya ternyata sama, yaitu sama-sama angka 6. Untuk yang selanjutnya, angka nomor 2 dari belakang. Ini ada 7. Dan angka yang kedua ini ada 3. Nah, ini disebut dengan puluhan. Ternyata dari kedua bilangan ini, puluhannya itu berbeda. Untuk puluhan pertama itu 7, puluhan kedua itu 3. Nah, untuk yang selanjutnya kita bandingkan lagi untuk angka ratusannya. Ini ada angka 5, untuk bilangan kedua ternyata sama-sama 5. Jadi, ratusannya itu sama. Nah, untuk yang terakhir, untuk bilangan yang paling depan, ini ada 2, angka 2 dan angka 2. Ternyata untuk angka ribuannya itu sama. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan itu sama. Ya, ini ya. Ribuan, ratusan, dan satuan itu sama. Sementara
Angka pada puluhan itu berbeda. Nah, ini ya, angka pada puluhan berbeda. Nilai 7 puluhan lebih dari 3 puluhan. Nah, untuk nilai 7 di angka puluhan yang pertama ini lebih besar daripada nilai 3 di puluhan yang kedua. Nah, jadi nilai perbandingannya adalah 2576 lebih besar dari 2536. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 2576 ini memiliki nilai yang lebih besar dari 2536. Seperti itu. Nah, ini untuk membandingkan bilangan 4 angka. Yang selanjutnya, mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, setelah tadi kita belajar membandingkan, sekarang belajar mengurutkan bilangan. Di sini Bu Guru punya contoh 5 bilangan. Ada 3.500, 3.600, 3.300, 3.400, dan 3.700. Nah, jika Bu Guru ingin mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil adalah, nah, jika perintahnya itu urutkan bilangan dari yang terbesar, maka anak-anak cari bilangan atau urutkan bilangan dari yang nilainya terbesar ke sampai yang terkecil. Nah, dengan cara bisa dengan membandingkan seperti tadi, ataupun jika anak-anak sudah paham, anak-anak langsung mengerjakannya tidak apa-apa. Nah, untuk 5 bilangan ini ternyata 3.700 ini adalah yang paling besar, maka anak-anak letakkan 3.700 ini di paling depan, kemudian dikasih koma sebagai mengurutkan bilangannya ya, yang kemudian setelah 3.700 ada 3.600, terus 3.500, 3.400, 3.300. Nah, ini jika nilainya yang paling besar itu di depan, maka urutannya adalah bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kemudian apabila perintahnya itu urutan bilangan dari yang terkecil, maka untuk nilai bilangan yang paling kecil kita letakkan di depan, kemudian di koma sampai dengan bilangan yang paling besar, seperti itu. Nah, sebagai belajar anak-anak hari ini, di sini ada tugas 2 ya, tugas kedua hari ini. Ada muatan matematika. Yang pertama itu, ayo bandingkan 2 dari bilangan-bilangan berikut ini. Nah, anak-anak disuruh membandingkan 1112 dibandingkan dengan 1120 dengan cara yang seperti tadi Bu Guru contohkan ya, dengan cara panah-panah seperti tadi. Boleh nanti jika anak-anak belum paham, boleh diulang lagi videonya ya, dengan panah-panah seperti tadi, kemudian diberikan kesimpulan ya, kayak seperti Bu Guru tadi ya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2 itu, setelah membandingkan 2 bilangan ini, urutkan semua bilangan dari yang terkecil. Nah, jika perintahnya dari yang terkecil, maka nilai bilangan yang paling kecil itu berada di depan sampai dengan bilangan yang terbesar itu berada di belakang ya. Seperti tadi juga Bu Guru sudah mencontohkan. Silahkan anak-anak kerjakan 2 tugas hari ini, yaitu tugas pertama adalah bahasa Indonesia, tugas kedua adalah matematika. Kerjakan dengan teliti ya, tidak usah terburu-buru. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakannya. Nanti apabila masih belum paham, boleh diulang lagi videonya, ataupun boleh bertanya langsung kepada Bu Guru ya, lewat Japri WhatsApp ya. Bu Guru tunggu untuk tugasnya. Jangan terburu-buru dalam mengerjakannya. Bu Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.